Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Gimana kabarnya sama balitanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah ibu-ibu di sini membutuhkan penyuluhan tentang gizi buruk pada balita? Butuh. Alhamdulillah. Di sini bertujuan saya untuk melakukan penyuluhan tentang gizi buruk pada balita. Sebelum saya melakukan penyuluhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Sri Hairat dari kampus Poltekkes Kemenkes Mataram. Di sini saya bertujuan untuk melakukan penyuluhan tentang gizi buruk pada balita. Kemungkinan ibu-ibu di sini tahu apa artinya gizi buruk? Nggak tahu. Baiklah, saya akan menjelaskan arti dari gizi buruk. Gizi buruk adalah keadaan kekurangan gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan energi dan protein dalam gizi buruk. Biasanya penderita gizi buruk yaitu adalah anak-anak. Tanda gizi buruk: pada berat badan menurun. Yang pertama, otot mengecil, ujung tangan dan kaki tersandingin, perut membuncit, kulit kering dan keriput, pertumbuhan lambat, dan feses encer. Dan ini gambar pada anak-anak gizi buruk. Bisa dilihat kan ibu-ibu? Bisa. Faktor penyebab terjadinya gizi buruk yaitu kurangnya sumber energi dan protein pada makanan. Anak yang asupan gizinya terganggu akibat penyakit bawaan, daya beli atau ekonomi rendah, lingkungan sekitar yang kurang baik. Faktor-faktor di atas berdampak pada pertumbuhan badan dan mental anak terhambat hingga dewasa. Sang anak muda terserang penyakit hingga dapat menyebabkan kematian bila tidak dirawat secara intensif. Terbagi menjadi 3 tipe, yaitu pertama kwashiorkor, yaitu gizi buruk karena kekurangan protein atau kurangnya asupan makanan yang mengandung protein hewani. Biasanya lebih sering terjadi pada golongan masyarakat ekonomi rendah. Yang kedua, marasmus, merupakan gizi buruk karena kekurangan karbohidrat. Yang ketiga, marasmus kwashiorkor merupakan gizi buruk karena kekurangan protein dan karbohidrat. Cara perawatan anak dengan gizi buruk: memberi makanan 3 sampai 4 kali sehari. Yang pertama, makanan untuk anak tidak menggunakan bumbu perangsang, contohnya asam atau pedas. Yang kedua, bentuk makanan yang diberikan lunak agar mudah dicerna. Yang ketiga, ASI tetap diberikan kepada anak usia kurang dari 2 tahun. Yang keempat, memvariasikan makanan sehari-hari dengan menu yang seimbang dan sesuai kemampuan keluarga. Paham? Alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan. Penyebab gizi buruk: kurangnya asupan gizi dari makanan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi atau makanan tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan karena alasan sosial dan ekonomi, yaitu kemiskinan. Yang kedua, akibat terjadinya penyakit yang mengakibatkan infeksi. Hal ini disebabkan oleh rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak bisa menyerap zat-zat makanan secara baik. Sampai sini apakah ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Pengaruh gizi buruk. Yang pertama, gizi buruk merupakan masalah yang perlu penanganan serius. Pada gizi buruk terdapat perubahan nyata dari komposisi tubuhnya seperti jumlah dan nutrisi cairan, lemak, mineral, dan protein, terutama protein otot. Tubuh mengandung lebih banyak cairan ekstrasel terutama pada anak-anak. Sekian dari penyuluhan saya. Terima kasih. Antara ibu-ibu di sini ada pertanyaan? Ada ibu. Tadi ibu bilang apa pemberian makanan pada
itu 4 kali. Kira-kira kapan diberikan, Bu? Pemberiannya kapan pada saat apa aja, Bu? Jam berapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama, pada pagi hari sekitaran jam 7.00. Ya tergantung dari ibu-ibunya kapan mau kasih anak-anaknya itu. Di pagi hari bisa jam 6 pagi, bisa jam 7. Selingannya sekitaran jam 10 ya Ibu. Sekitaran jam 10 atau enggak jam 9 lah. Ya kalau yang ketiga makanan siangnya sekitaran jam 1. Terus selingan keduanya sekitaran jam 3 siang. Yang keempat makanan sore harinya sekitaran jam 5, dan yang terakhir sebelum dia tidur. Apakah cuma itu aja pertanyaan Ibu? Iya, itu aja. Ya baiklah, saya kesimpulan dari penyuluhan ini yaitu gizi buruk merupakan masalah yang perlu penanganan serius. Gizi buruk dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Masalah gizi buruk dapat ditangani dengan pemberian asupan gizi yang seimbang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada tahap tersebut. Formula yang dipil dapat disesuaikan dengan tahap dan tujuan dari pemberian tambahan nutrisi. Sekian dari penyuluhan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.